Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Sudah seminggu lebih selama libur semester pertama kemarin kita tidak bertemu kembali. Untuk kali ini kita bertemu kembali. Kita tetap masih melaksanakan pembelajaran daring, masih belajar dari rumah. Karena memang situasi pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan, belum memungkinkan untuk belajar tatap muka di sekolah. Namun kita sama-sama berdoa agar kegiatan belajar kita di sekolah bisa dapat kita laksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka kalian, terlebih yang mungkin baru pulang dari liburan, tolong kalian tetap melaksanakan isolasi mandiri di rumahmu. Jangan pergi kemana-mana. Ya, kita tetap semangat. Ya, tetap semangat belajar meskipun pandemi COVID-19. Untuk kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN, ya, PPKN. Kewajiban mengisi kemerdekaan. Itu topik yang akan kita bahas. Berikutnya, kewajiban mengisi kemerdekaan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Di rumah, salah satu contoh yang sederhana, ya menyiapkan tempat sampah misalnya. Tempat sampahnya biasanya tidak hanya satu, ya, siapkan dua. Yang satu sebagai tempat sampah yang basah, yang satu yang kering. Contoh yang kedua, peduli terhadap lingkungan rumah. Bagaimana kewajiban mengisi kemerdekaan di sekolah? Salah satunya adalah meningkatkan taraf kecerdasan bangsa melalui belajar. Mengembangkan potensimu yang ada tuh kita kembangkan. Kemudian di masyarakat itu mendaur ulang limbah yang dapat merusak lingkungan. Maka kalau kita berbelanja di mall atau di minimarket, sudah tidak boleh pakai kantong plastik. Maka kita harus membawa tas tersendiri. Itu salah satu cara, ya, salah satu cara untuk mengurangi limbah di lingkungan. Kemudian bergotong royong bersama-sama di masyarakat. Contoh kewajiban di masyarakat. Nih lihat gambarnya, ya. Ini sedang bergotong royong. Masyarakat bergotong royong melakukan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan jelas fungsinya supaya tanah di lingkungan sekitar, terlebih di daerah yang miring, maka kita harus bisa menjaga pohon-pohon yang ada. Kemudian bergotong royong di masyarakat, ya, harus sadar kerja bakti di lingkungan. Dan yang berikutnya, salah satu contohnya itu ronda malam. Ronda malam biasanya yang masih aktif itu di daerah desa-desa. Kalau di perkotaan biasanya hanya membayar saja, ya. Membayar dengan petugas keamanan di lingkungan. Nah ini, padahal dengan ronda malam bersama itu salah satu wujud juga untuk saling silaturahmi. Berikutnya, contoh kewajiban di sekolah. Contohnya ini lagi belajar dengan miniatur kebun binatang. Jadi bisa belajar secara langsung walaupun hanya miniatur, ya. Ada jerapah, ada singa, ada harimau. Kemudian diskusi kelompok.
Ya, diskusi kelompok. Ini kalau kita tatap muka bisa diskusi kelompok karena kita sekarang sedang belajar sendiri-sendiri di rumah, situasi pandemi ini, ya nanti diskusinya ketika kita sudah tatap muka. Itu pun harus selalu menjaga jarak. Kemudian mengembangkan bakat. Ya, bakatmu apa? Harusnya kita sudah tahu, harusnya kalian sudah tahu. Bakat kalian apa? Itu yang harus dikembangkan, ya. Dikembangkan. Maka talenta-talenta yang ada yang kita miliki harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian kewajiban di rumah. Keluarga kita merupakan bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus peduli terhadap lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, kegiatan peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam keluarga. Maka kita harus berusaha untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan. Sebagai contoh, lihat gambar. Nih, ayah, ibu sedang merapikan tanaman, kamu bisa membantu untuk menyiram tanaman. Kewajiban orang tua dan anak dalam keluarga. Kewajiban orang tua, ini hanya contoh kecil saja. Kewajiban orang tua adalah memberikan biaya pendidikan, menyediakan tempat tinggal, memberikan perlindungan, memberikan waktu bermain. Tapi ingat, tidak hanya bermain terus, harus diatur antara bermain, belajar, dan membantu orang tua. Kewajiban anak dalam keluarga, membantu orang tua, mengerjakan tugas di rumah, menyayangi orang tua, menghormati orang tua, dan yang lebih penting, menjaga nama baik orang tua. Bagaimana caranya? Dengan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Kewajiban guru dan peserta didik di sekolah. Kewajiban guru melaksanakan proses pembelajaran. Nah, seperti sekarang ini Bapak sedang melaksanakan kewajibannya, melaksanakan proses pembelajaran, meskipun dilaksanakan secara daring. Kemudian yang kedua, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Bapak selalu bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, pasti Bapak selalu mengingatkan, baik itu japri ataupun lewat grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, membimbing dan mendidik peserta didik. Maka kalau Bapak mengingatkan kalian itu, salah satu kewajiban Bapak mengingatkan kalian untuk melaksanakan tugasnya. Jangan sampai nanti kalian terlambat atau tidak mengerjakan tugas sama sekali. Bagaimana kewajiban peserta didik? Salah satu contohnya adalah taat dan patuh kepada guru. Kemudian mengerjakan tugas dari guru dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan sampai Bapak dan Ibu gurumu sudah memberikan tugas, sudah bersusah payah menyiapkan tugas, kalian tidak mau mengerjakan dengan baik. Ya, kemudian kewajiban berikutnya belajar rajin. Dan yang lebih penting adalah menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, dan nama baik sekolah. Dengan taat dan wajib melaksanakan kewajibannya. Bagaimana dampak tidak melaksanakan kewajiban? Apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Ya, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Sebagai contoh, kalau kalian tidak mengerjakan tugas Bapak,
ya tidak mungkinlah nanti kalian bisa menerima rapot. Dari mana nilai yang didapat? Maka hak untuk menerima rapot menjadi terkendala. Kewajiban kita akan menumpuk kalau kita menunda-nunda. Akibatnya apa? Terjadi keributan. Terciptanya rasa tidak aman, tidak nyaman, saling mencurigai, ya. Dan dari pihak kalian pasti ada rasa ketakutan. Kawan-kawan pada mengerjakan tugas, kawan-kawan menerima rapot, kalian tidak menerima rapot. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, tetap menjalankan protokol kesehatan karena situasinya yang tidak memungkinkan. Selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Bisa bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Dadah.